Video amatir mereka momen-momen bandara Nakhchivan di Azerbaijan terkena serangan drone. Ledakan pun menimbulkan kerusakan parah. Asap tampak membumbung dari bandara. Tak hanya satu, rupanya ada 2 drone yang ditembakkan, di mana drone yang kedua jatuh dekat sekolah di desa sekitar bandara. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menyebut drone diluncurkan dari kawasan Iran. Akibatnya, pihak Azerbaijan memanggil Duta Besar Iran untuk melayangkan protes. Namun, militer Iran membantah melakukan serangan. Sebelumnya, Iran dituding melakukan serangan ke negara tetangga, salah satunya yakni Siprus, di mana pangkalan udara milik kerajaan Inggris di sana. Terdengar sirine meraung usai serangan drone diduga ditembakkan dari wilayah Iran menyasar pangkalan udara Akrotiri. Serangan itu mengakibatkan kerusakan kecil dan memaksa sebagian staf dievakuasi. Inggris sendiri mengizinkan Amerika untuk menggunakan pangkalan militernya untuk menargetkan situs rudal Iran. Namun Inggris belum mengkonfirmasi dari mana drone diluncurkan. Terbaru, Turki menuding Iran menembakkan rudal ke wilayahnya. Sebuah video beredar di media sosial. Bangkai rudal jatuh di pangkalan udara Incirlik, Provinsi Adana. Dalam pengumumannya, Kementerian Pertahanan Turki menyebut sebuah munisi balistik yang diluncurkan dari Iran yang terdeteksi menuju wilayah udara Turki. Namun, munisi ini berhasil dicegat oleh pertahanan udara NATO yang ditempatkan di Mediterania Timur. Namun, Iran tegas membantah menembakkan rudal ke wilayah Turki dan menegaskan Teheran menghormati kedaulatan Ankara. Pemirsa, pasukan pertahanan Zionis merilis rekaman serangan 50 jet Israel terhadap bunker bawah tanah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. IDF menyebut lokasi ini sebagai pusat komando darurat yang terus digunakan oleh pejabat senior rezim Iran. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu lalu. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pemerintah Iran melaporkan lebih dari 1.200 orang tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel. Militer AS. Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for Beberapa pemimpin gereja terlihat berkumpul di Oval Office, Gedung Putih pada Kamis waktu setempat untuk mendoakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nampak para pastor mengelilingi Trump di meja kerajaannya, meletakkan tangan mereka di pundak sang presiden sambil memanjatkan doa bagi kekuatan, bimbingan, dan perlindungan bagi pemimpin AS tersebut. Dalam doa yang dipanjatkan, para pemuka agama juga meminta perlindungan bagi pasukan Amerika Serikat yang tengah menjalankan tugas militer. Mereka berdoa agar para prajurit yang bertugas di berbagai wilayah konflik mendapatkan keselamatan. Mr. Speaker, it is important for me to say that our bases in Cyprus are not being used by US bombers. The strike on RAF Akrotiri in Cyprus was not in response to any decision that we have taken. In our assessment, the drone was launched prior to our announcement. Iran's aggression towards Britain and our interests is long-standing, and that's why we've always ensured that protections for British bases and personnel are at their highest level. Mr. Speaker, the United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate.
Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan bertahap ini sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Terkait rencana evakuasi WNI di Iran, tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. KBRI Tehran juga akan terus melakukan engagement dan outreach dengan para WNI yang masih ada di wilayah Tehran, baik WNI yang tinggal menetap di sana maupun WNI yang kebetulan sedang berada di wilayah Iran saat ini. KBRI akan terus beroperasi memberikan bantuan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran. Rekan-rekan media, kami menyadari keingintahuan publik mengenai detail dan perkembangan seluruh proses evakuasi bertahap ini, namun juga diharapkan publik dapat memahami bahwa terdapat hal-hal di lapangan yang masih perlu banyak disesuaikan mengingat situasi di lapangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu akan sangat dihargai apabila masyarakat juga dapat terus memantau berbagai update informasi resmi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga memberikan ruang gerak bagi seluruh tim yang terlibat untuk menjalankan tugasnya, termasuk tim KBRI Tehran sebagai penjuru utama dalam proses evakuasi ini. Demikian. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran membagikan aktivitas mereka di tengah perang. Situasi ini di pusat lebih sepi dari biasanya, namun aktivitas berjalan normal. Persiapan menghadapi perang. Agi Laksamana, warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran, membagikan aktivitasnya di tengah memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia dan keluarganya berbelanja di pusat kota untuk membeli bahan makanan sebagai persiapan di tengah perang. Jalanan di kota Teheran lebih sepi dari biasanya, namun aktivitas berjalan normal. Sejumlah toko masih buka dan kendaraan masih melintas meski dalam masa libur nasional selama 7 hari pasca kematian pemimpin Iran Ali Khamenei.